Geger teman-teman, datang dari media mainstream. Apartemen Dr. Tifa tiba-tiba disita kejaksaan karena Dr. Tifa memiliki hutang ratusan juta dan kemudian tidak melunasinya, berujung pada apartemennya disita. Kata netizen, makanya jangan lawan orang baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan buka ruang diskusi publik terkait dengan berita-berita yang sudah beredar di sosial media. Kita akan bahas sebagai bahan diskusi kita. Kalian bebas menulis saran, komentar kalian di kolom komentar ya. Hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Let's go guys. Geger, Dr. Tifa terjerat utang piutang ratusan juta. Apartemen disita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah dibilang sama netizen, jangan lawan orang baik. Kita saksikan videonya teman-teman. Teman-teman aja sebenarnya tahu gitu. Iya, kalau nggak saya nggak mungkin minjem-minjem nggak ada perjanjian apa-apa. Intinya percaya aja, ternyata tidak bisa dipercaya. Ya, kalau seperti ini kan berarti Sudah menunggu ya? Perselisihan pinjam hutang piutang begitu, Bu. Bisa jelaskan? Saya awal perkenalan dengan dia itu di salah satu MLM herbal tahun 2014. Kemudian 2019 dia menghubungi saya butuh uang untuk keperluan dia sejumlah 50 juta saat itu. Dan berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian hanya kepercayaan saja. di 4,5 Karena tahun menurutnya mungkin kemudian bisa baru dipercaya. saya bikin perjanjian sama dia, dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu, tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Bu, itu sejak beliau ini Dr. Tifa ini meminjam uang ke Ibu, sudah ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali 1 peser pun yang dia ada sama sekali cicil ke 1% saya. pun. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil, karena saya konversi ke emas, dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu selama 8 bulan total 8 gram emas dari 223 gram emas. Dari Ibu 200. nama lengkap siapa, Bu? Sofia Kembali Natali. 8 gram. Total yang dipinjamkan yang masih ada angkutan berapa? Sekarang sisa dari putusan pengadilan dia harus menyerahkan 207 gram emas, 207. Dengan nilai? Nilai ya mungkin sekarang kali 2, hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? 29 Juni. Kemungkinan sekitar 2,6 juta ya. Berarti kali 2 aja ya 520-an 220 juta. Oke, 120-an juta jika dikonversi ke rupiah dari emas, saya teman-teman. udah serahkan ke kuasa hukum. Jadi hari ini putusan pengadilan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya hari ini adalah pembacaan penetapan sita Penetapan aset yang dia miliki. Jadi sudah ada putusan aset, inkrah. Oh udah, putusan disita. inkrahnya udah dari tahun lalu. Terus ada panggilan unmanning 2 kali, dia tidak hadir. Jadi saya dapat kuasanya itu dari Ibu Sofia, klien saya itu sekitar bulan Mei tahun 2025 kemarin. Ya. Setelah itu saya somasi 2 kali, ada pengembalian 15 juta.
Setelah itu berhenti, nggak ada, ditagih pun tidak ada kabarnya, telepon tidak ada, ya udah kita masukkan gugatan ke pengadilan ya, dengan nomor waktu itu 46 GS PDT G 2025. Itu putus sekitar bulan Agustus September ya. Otomatis ada inkrahnya itu akhir tahun itu sudah inkrah, dan awal tahun 2026 ini itu ada unmanning 2 kali, tapi beliau juga tidak hadir. Akhirnya sampailah penetapan sita pada hari ini. Penetapan sita ya. Yang disita dilakukan penyitaan ini apa hari ini, Pak? Aset apartemen. Aset apartemen ya? Iya. Kalau boleh tahu Aset luasan apartemen. apartemennya berapa, Nggak Pak? tahu saya. Pokoknya apartemennya di situ aja. Itu kalau dari hasil tadi ngobrol dengan pihak developer sini atau pengelola apartemen, apakah itu memang benar asli atas nama Dr. Tifa? Iya, itu apartemen atas nama dia. Sudah berjalan berapa Apartemen lama? asli atas nama Dr. Ya, Tifa ya. Udah lama ya, sekitar lebih dari 2 tahunan. Ya. Dari berdirinya apartemen ini. Jadi sudah lebih dari 10 tahun. Langkah hukum selanjutnya apa, Pak? Ya, langkah hukum selanjutnya kita lihatlah hasilnya nanti bagaimana, dari pengadilan juga bagaimana, kita lihat. Biasanya sih setelah ini ada proses eksekusi pengosongan, itu lelang, kita atur aja nanti bagaimana baiknya. Nama lengkap, Pak? Nama saya Budi Merdiansyah. Oke teman-teman ya. Jadi mulai terkuak satu demi satu teman-teman. Kita lihat dulu di media mainstream ya. Eksekusi tersebut ini dilakukan usai Dr. Tifa tidak mampu membayar hutang yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. 500-an juta. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian Udah bermula beda saat nilainya Dr. sekarang, Tifa dan teman-teman ya. Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 140. Oke teman-teman ya. Jadi kalian bayangkan saja orang yang selama ini bahkan dalam perkataannya dia mau katakan mau ketapel otak Jokowi, mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dipercaya, suka bohong, melakukan tipu muslihat dalam memasukkan ijazah. Ya, dia mengatakan segala rupalah tentang Bapak Joko Widodo, tentang kekurangan-kekurangan Pak Jokowi. Maka jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan netizen tadi dalam sebuah postingan, jangan lawan orang baik, ya ketika dia ngomong di depan publik tentang kekurangan-kekurangan Pak Jokowi, tentang otak Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi tidak merespon apa-apa, diam saja, itu sudah menjadi Pak Jokowi menyerahkan kewenangan penuh penghakiman di tangan Tuhan. Dan apa yang dibuat Tuhan dalam pembalasan seorang itu adil. Itu pasti adil teman-teman. Akhirnya dengan cara Tuhan, ya kita sama-sama gak tahu ternyata seorang yang mengatakan Pak Jokowi itu gak bisa dipercaya, gak bertanggung jawab, ternyata dirinya sendiri itu tidak bisa dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Itu kritik saya kepada Dr. Tifa. Anda selama ini mencari tahu kekurangan orang lain, kekurangan Bapak Joko Widodo. Tapi ternyata ya Anda dengan saya kita memiliki kekurangan yang sama. Maksudnya kita memiliki masing-masing kelemahan yang berbeda-beda. Setiap manusia punya kekurangan sendiri. Makanya mari introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Jangan pusing tentang orang lain dan kemudian kita gembor-gemborkan di media. Akhirnya Tuhan membuka. Satu Indonesia akan tahu berita ini teman-teman. Ini heboh di mana-mana. Geger di mana-mana. Seorang yang mengatakan orang lain itu bukan bohong ya. Melakukan penipuan, pemalsuan ijazah, ternyata diri sendiri ya tidak bisa dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Ya, kenal dari 2014
dia pinjam kepada Mbak Tadi berhutang dengan modal percaya. Mbak Tadi terlalu percaya sama Dokter Tifa, teman-teman. Oh, saya percaya kok sama orang ini. Saya percaya. Diberikanlah pinjaman. Nggak ada dibayarkan sepeser pun sampai tahun berapa tadi disebutkan. Tidak dibayar sepeser pun. Makanya lah dibuat perjanjian hitam di atas putih. Dokter Tifa minta untuk selama 12 tahun. 12 tahun bukan ya, 12 bulan dicicil, teman-teman. Kok 12 tahun? Lama banget. Ya, teman-teman. Akan tetapi itu pun dia tidak bertanggung jawab atas tiap perjanjian yang sudah dilakukan. Tidak kunjung dibayar. Akhirnya semuanya berproses, dilakukan somasi sama pengacaranya. Akhirnya terbuka hari ini. Ya, kita lihat bagaimana seseorang yang sibuk melakukan mencari-cari kelemahan orang lain tanpa dia sadari, dia mempunyai kelemahan sendiri. Ini yang saya lihat terjadi dalam kasus ini, yang bisa saya petik pelajaran. Kita sama-sama bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari semuanya ini, teman-teman. Kalian lihat Rismon begitu luar biasanya memfitnah Pak Jokowi dulu. Bagaimana perkataan yang begitu menyakitkan itu merendahkan Pak Jokowi. Seolah-olah dirinya paling sempurna, teman-teman. Dengan segala macam penelitian. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Alam. Ya, pembalasan Tuhan yang mengubahkan Rismon hari ini 180 derajat berubah, teman-teman. Tiba-tiba mendukung Pak Jokowi, menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Ya, tanpa Pak Jokowi membalas setiap hinaannya. Pak Jokowi diam saja ketika dia mengatakan ini dan itu kepada Bapak. Akhirnya bobroknya Tuhan buka. Ya, segala macam kelemahannya, segala macam kekurangannya, minus-minusnya itu diangkat. Dan lebih banyak orang yang tahu kelemahannya dibanding orang yang tahu kekurangan Pak Jokowi yang dia omongkan. Ternyata itulah, teman-teman, hikmah yang kita bisa ambil. Sama juga dengan Dokter Tifa. Ya, akhirnya perkara hukumnya terkait dengan hutang piutang yang berujung kepada aset-aset kemudian akan disita. Itu kemudian diketahui publik. Itu kemudian beredar di mana-mana. Intinya, yowes, kita introspeksi diri sendiri, jangan sibuk mencari kekurangan orang lain, kemudian kita gembar-gemborkan di sosial media. Ingat, kita tidak luput dari penghakiman. Siapapun kita yang hidup di kolong langit ini pasti akan merasakan yang namanya tabur tuai. Apa yang akan kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jika kalian menabur angin, percayalah, apa yang akan kalian tuai adalah badai, taufan. Jadi saya hari ini lewat kasus ijazah ini, saya secara pribadi itu banyak mengambil pelajaran kehidupan, teman-teman. Bagaimana sikap hati kita melihat orang-orang yang merendahkan Bapak Jokowi, bagaimana bersikap ketika menerima atau menelan fitnahan dan sebagainya. Kita banyak mendapatkan teladan, dan saya bersyukur Tuhan bawa saya untuk terlibat dalam mengikuti kasus-kasus ini, karena ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa ambil, teman-teman. Ya, yang penting kita memilih untuk menjadi hidup yang lebih baik dulu, teman-teman. Tapi kalau kita memang pada dasarnya membenci Pak Jokowi, pasti akan termakan dengan hasutan-hasutan mereka untuk membenci Bapak Jokowi. Tapi hari-hari ini saya percaya ini sudah berada pada ujungnya, teman-teman. Di mana perlahan-lahan kebenaran itu sudah berdiri di posisi yang siap untuk mempermalukan mereka yang hari ini tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya, dan zalim kepada sesama manusia ciptaan Tuhan. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit. See you in the next video, guys, and God bless. Bye, guys.